Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak bisa mengisi absensi terlebih dahulu ya. Setelah mengisi absensi, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Nah, setelah kalian mengisi absensi, kita akan membahas tentang perkelahian pelajar, menghindari perkelahian pelajar, narkoba, dan minuman keras. Sebelum Ibu menjelaskan, di sini anak-anak apakah ada yang tahu apa sih itu perkelahian pelajar, apa sih yang dimaksud dengan minuman keras, sama narkoba? Apakah ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu, baik akan Ibu jelaskan ya. Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Ibu akan menjelaskan sedikit materi yang akan kita pelajari hari ini. Oh iya, hari ini media kita akan lebih terfokus menggunakan handphone. Seperti yang kemarin Ibu perintahkan, anak-anak di sini semuanya bawa HP kan? Oke, baik. Karena semuanya bawa HP, nah nanti kita akan belajar tentang materi hari ini lebih terfokus menggunakan media HP. Langsung saja Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Perkelahian pelajar itu dibagi menjadi dua jenis ya anak-anak ya. Yang pertama, delinkuensi situasional, yaitu yang terjadi karena situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Yang kedua, delinkuensi sistematik, yakni perkelahian yang terjadi antar geng atau dalam suatu organisasi. Nah, perkelahian pelajar ini tentunya terjadi karena adanya faktor. Di sini ada beberapa faktor terpenyebab terjadinya perkelahian pelajar. Yang pertama yaitu rational choice, yaitu faktor individu, social disorganization, disebabkan faktor lingkungan. Yang ketiga, strain, yaitu faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Yang keempat, differential association, yaitu pelajar yang perkelahian pelajar yang disebabkan karena salah pergaulan. Nah, yang terakhir yaitu labeling. Labeling di sini karena cap atau sudah terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Nah, setelah kita belajar tentang perkelahian pelajar, di sini Ibu akan menjelaskan tentang homer. Apa sih homer itu? Homer itu adalah jenis makanan atau minuman yang memabukkan yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Makna lainnya yaitu di sini memabukkan, yaitu merusak akal sehat. Dari pengertian di sini dapat kita simpulkan bahwa jenis narkoba, minuman keras itu termasuk makna homer karena memabukkan, menghilangkan kesadaran, dan menghilangkan akal sehat. Nah, yang termasuk ke dalam jenis homer yang diperbolehkan yaitu alkohol. Karena alkohol ini dipergunakan untuk keperluan medis. Contohnya seperti apa? Contohnya disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Nah, di sini diperbolehkan karena kan alkohol di sini ada takarannya dan diperlukan untuk keperluan medis. Nah, dari penjelasan yang tadi Ibu jelaskan tentang homer, anak-anak jangan sesekali mencoba yang namanya minuman homer atau minuman yang memabukkan, karena
itu sangat berbahaya dan mudorotnya sangat besar, baik itu bagi diri sendiri, orang lain, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, homer ini termasuk rijis, yang artinya sikap atau perbuatan yang sangat amat buruk, tercela, jijik, kotor, bahkan bisa dikatakan sebagai najis. Nah, jadi anak-anak harus menjauhinya ya. Setelah membahas tentang perkelahian pelajar, Homer, kita akan membahas tentang narkoba. Narkoba itu singkatan dari nar, yang artinya narkoba, ko, psikotropika, dan ba, bahan-bahan adiktif seperti alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas satu-satu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Namun, jika dikonsumsi, ini dapat menimbulkan ketergantungan jika dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya yaitu psikotropika, yaitu jenis zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, jika dikonsumsi, ini akan memiliki dampak pengaruh yang selektif pada susunan saraf pusat bagi penggunanya, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi bagi orang yang mengkonsumsi psikotropika ini akan terjadi perubahan mental dan perilakunya karena akibat ketergantungannya. Karena kan psikotropika ini adalah jenis zat obat yang sangat berbahaya. Jadi mental dan perilakunya itu akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu zat adiktif. Zat adiktif di sini yaitu obat atau bahan-bahan aktif yang jika dikonsumsi menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan karena berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Nah, zat adiktif di sini contohnya seperti yang Ibu jelaskan tadi yaitu alkohol. Nah, alkohol itu diperbolehkan karena kan ada takarannya. Kemudian ini digunakan karena keperluan medis. Jadi alkohol ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu segala jenis obat psikotropika dan narkoba. Meskipun tidak mengandung alkohol tetap haram karena dampaknya sangat buruk sekali. Itu karena dampaknya sangat buruk sekali, bisa dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian. Bagi orang-orang yang cenderung mengkonsumsi narkoba atau psikotropika ini, dia akan mengkonsumsi atau ketergantungan secara terus-menerus. Nah, dan ini yang menyebabkan haram. Selain memabukkan, memiliki mudorot yang sangat tidak baik bagi dirinya sendiri, orang lain, keluarga, bangsa, dan negara. Nah, anak-anak, itu yang bisa Ibu jelaskan sedikit tentang apa itu perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, Ibu kan tadi menjelaskan dasar-dasarnya saja. Karena kita medianya lebih terfokus kepada HP, makanya Ibu akan mengirim link YouTube yang menjelaskan tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Ibu akan mengirim link YouTube-nya di WA Group ya. Setelah itu kalian buka, kalian tonton, dan kalian pelajari. Setelah kalian menontonnya, Ibu akan memberikan 2 tugas. Yang pertama, kalian harus menelaah surat Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura ayat 40 dan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ibu ulangi ya, kalian harus menelaah surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura ayat 40 dan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kalian telaah. Nah, kemudian kalian membentuk satu kelompok terdiri dari 5 orang.
kalian mencari gambar, atau jurnal yang berhubungan dengan materi hari ini. Kemudian kalian analisis. Nah, jadi tugasnya ada 2. Hari ini kalian hanya menonton video yang linknya Ibu kirim di WA group, kalian tonton terus kalian pelajari. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian tanyakan kepada Ibu nanti. Dan tugas yang 2 tadi, menelaah surat sama mencari gambar atau artikel, kemudian kalian analisis, membentuk kelompok, itu kalian kumpulkan nanti minggu depan. Nah, minggu depannya nanti masing-masing kelompok mempresentasikannya, kemudian kelompok yang lain bertanya. Nah, di situ nanti akan terjadi diskusi. Kalian harus saling tanya jawab. Kelompok yang lain bertanya, kemudian kelompok yang presentasi menjawabnya. Dari sini apakah anak-anak sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Baik terkait materi ataupun terkait tugas. Kalian bisa bertanya. Kalian sudah paham? Oke, karena kalian sudah paham, pelajaran hari ini akan Ibu tutup. Pelajaran hari ini akan Ibu tutup. Sebelumnya kalian harus menonton link YouTube itu. Karena kalian sudah menontonnya, baik yang sudah ataupun yang belum, kalian bisa mengulangnya nanti di rumah. Sebelum kita tutup, Ibu ingin mewanti-wanti kalian jangan sampai melakukan perkelahian baik antar pelajar, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Baik itu bukan hanya ke sesama pelajar saja, tetapi kepada orang lain, hindarkanlah yang namanya perkelahian. Nah, anak-anak juga harus menghindari yang namanya minuman komer, narkoba, karena itu sangat tidak baik bagi kesehatan. Bukan hanya dari kesehatan saja, tetapi secara akal, keuangan, dan dalam bentuk hal apapun itu sangat tidak baik, mudaratnya sangat tidak baik bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan sebagainya. Jadi anak-anak harus menghindarinya ya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, pelajaran hari ini Ibu tutup. Sebelum kita tutup, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Ibu tutup, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.